Kakak nih kan Gen Z ya? Ya. Nah, dan kakak juga memimpin Gen Z. Ada nggak tips-tips tertentu nih biar dalam berorganisasi itu kita tetap lancar dan program terjalankan dengan ya konflik-konflik yang pasti ada dan dapat diatasi pada akhirnya. Kalau dari saya Tuntutan pribadi, mahasiswa ini kan yang paling utamanya kan perkuliahan nih Kak. iya. Nah, sementara kegiatan pramuka itu kan kita tahu kalau kegiatannya itu berada di alam dan kebanyakan pemikiran yang berbeda itu. Atau titik tengahnya itu gimana sih? Kalau dari saya pribadi, saya sering melakukan, kita nggak bisa sendirian untuk memikirkan hal itu. Jadi kita harus memerlukan orang lain. Jadi kayak di situ kesulitan dan juga bagaimana manajemen resikonya itu yang paling susah. Treatment yang cocok itu yang paling susah. Halo Kak, selamat datang dan selamat sore. Dengan Kakak siapa? Boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat sore Wiga. Kebetulan perkenalkan, nama saya Audi Tadi Prasetyo Budi. Biasa dipanggil Budi. Oke, Kak Budi. Nah, Kak Budi, kali ini kita bakalan wawancara Kak Budi. Itu seputar kepemimpinan yang udah Kak Budi pengalaman selama Kak Budi muda gitu. Ya. Oke, sebelumnya Kak Budi boleh diceritain dulu pengalamannya selama perkuliahan atau selama kepemimpinannya seperti apa? Oke, mungkin saya dari awal kepemimpinan saya dimulai. Dulu waktu SMP saya pernah ikut organisasi OSIS, kemudian SMA itu saya ikut organisasi ambalan, kalau di pramuka namanya ambalan atau organisasi pramukaan di tingkat SMA. Kemudian di perkuliahan ya sebagai pramuka lagi, tetapi sebagai Dewan Ratana. Dewan Ratana. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kak. Sebelumnya perkenalkan nama aku Gesara Putri sebagai mahasiswa Ilkom di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, saya mau tanya terkait pengalaman Kakak nih di SMP itu di OSIS sebagai apa ya? Waktu itu kebetulan di periode pertama saya menjadi kayak koordinator bidang olahraga, yang kedua saya pernah menjadi ketua OSIS. Wow, keren sekali ketua OSIS. Nah, kemudian di SMA juga sebagai Dewan Ambalan itu sebagai apa? Di periode pertama sama kedua menjadi pradana. Oh, 2 periode berarti? 2 periode. Wow, keren sekali. Terus kalau di universitas Pak, sebagai apa? Periode pertama saya menjadi bendahara, yang periode kedua saya menjadi pemangku adat. Pemangku adat, oke. Dari SMP ini kan ketua OSIS dan SMA juga pradana sebagai ketua ya Kak? Iya. Nah, apa sih yang membedakan antara ketua dan pemangku adat ini gitu? Sebenarnya kalau perbedaannya paling signifikan adalah ketua sebagai penentu arah kebijakan organisasi, sedangkan pemangku adat itu lebih kayak penasihat. Ketika kita memilih sebuah pilihan ini atau kebijakan ini, resikonya seperti apa. Nah, itu peran pemangku adat sebagai penasihat di situ. Oh, berarti Kakak lebih fokusnya di bagian bisa dibilang sebagai pengawas dan pengarah juga ya Kak? Betul. Yang menentukan mana sih batas yang boleh, mana yang enggak. Seperti itu Kak? Betul, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Kita mungkin fokusnya ke yang sekarang nih Kak, yang di perkuliahan ya. Nah, tuntutan mahasiswa ini kan yang paling utamanya kan perkuliahan nih Kak. Iya. Nah, sementara kegiatan pramuka itu kan kita tahu kalau kegiatannya itu berada di alam dan kebanyakan aktivitasnya kegiatan lapangan. Nah, gimana sih Kakak mengemas kegiatan pramuka itu dengan kondisi anggota yang sebagai mahasiswa tersebut? Sebenarnya gini, kalau dibilang mahasiswa tuh pasti ada yang suka alam, pasti ada kan. Nah, kita bagaimana mengonsepnya itu sebenarnya lebih kayak kita kembali lagi pada kebijakan si ketua waktu itu. Kebetulan waktu itu saya sebagai pemangku adat, saya menasihati ketika orang ini lagi emang tidak bisa kayak ke alam atau emang tidak cocok ke alam, ya udah kita taruhnya di administrasi. Sedangkan kalau emang cocok di alam, ya udah kita taruh dalam pendidikannya. Tapi lebih dari itu, pramuka itu bukan hanya
pendidikan alam sih lebih tepatnya. Karena di situ kita belajar kayak berorganisasi, administrasi, apalagi di perkuliahan. Perkuliahan itu kan kalau pramukanya adalah Dewan Pandika. Jadi mereka tuh lebih ke arah bagaimana membuat sebuah kegiatan. Jadi bukan lagi ke arah kita sebagai penerjun di lapangan, enggak, tapi kita sebagai pemikir. Jadi olah pikiran. Kalau di Pandika lebih tepatnya olah pikiran, jadi kurang lebih bakal cocok, bukan bakal cocok sih, itu tupoksi yang harus dikerjakan. Jadi kurang lebih hampir-hampir sama mikirnya, cuma bedanya kalau pramuka ya lebih ke alam gitu aja gitu. Nah, apa sih kegiatan yang berbeda gitu Kak selama pramuka di perkuliahan dan pramuka di waktu sekolah? Pramuka waktu sekolah sama pramuka waktu kuliah. Iya. Jadi gini, kan dalam pendidikan pramuka tidak lepas dari juga tuturi handayani kan. Jadi kalau kita bisa dilihat golongan gini deh. Karena kalau di pramuka sekolah itu semisal di SMP, semisal ada kayak tanda kecakapan khusus pasti di lengan. Di lengan itu diibaratnya seperti kayak ya udah mereka mempraktekkan pekerjaan atau mempraktekkan instruksi dari pembina. Sedangkan di SMA tugasnya udah berbeda, yaitu di pundak. Di pundak berwarna hijau, berarti mereka harus mengemban beban yang kurang lebih mereka harus memikirkan konsep kegiatan, manajemen resiko gitu-gitu. Nah, ketika di Pandika ini bebannya tetap di pundak tapi berwarna coklat, jadi kurang lebih mereka harus memikirkan semuanya aspek-aspek apapun, termasuk manajemen resiko, termasuk dalam teknis kegiatannya seperti apa. Jadi kurang lebih ya itu yang saya sampaikan tadi, kayak kalau sekolah itu adalah pelaksana, kalau kuliah itu adalah pemikirnya. Oke. Terkait tantangan nih Kak, apa aja yang tantangan Kakak selama menjabat di pemangku adat di Keracana itu? Tantangannya ya pasti perbedaan pemikiran lah ya. Kalau ini cenderung ke sini, ini cenderung ke sini. Yang jelas perbedaan pemikiran. Kedua, terkait SDM atau keanggotaan. Ada beberapa mahasiswa yang kayak pengennya bagian administrasi aja. Padahal dia punya pengalaman di alam atau pengalaman di luar outdoor. Tapi ada juga mahasiswa kayak pengennya di outdoor, tapi dia belum punya pengalaman. Jadi kayak kesulitannya dan tantangannya ya kita ini harus menyatukan ini. Jadi kayak yang ini tuh harus ke sini, yang ini harus ke sini tuh pasti perbedaan pendapat, apalagi di usia-usia remaja tuh pasti keras-kerasnya kan. Iya betul. Jadi kayak penyatuan pendapat itu yang agak susah, bisa dibilang susah. Jadi harus nemu treatment tersendiri buat anggota ini gitu. Karena mahasiswa juga ada ideologinya masing-masing ya Kak. Betul. Nah kalau kira-kira gimana sih cara Kakak sebagai pemangku adat untuk menyatukan pemikiran yang berbeda itu? Atau titik tengahnya itu gimana sih? Kalau dari saya pribadi, saya sering melakukan mediasi. Entah itu mediasi ke diri sendiri atau mediasi kepada yang bersangkutan. Terkadang kita nggak bisa sendirian untuk memikirkan hal itu. Jadi kita harus memerlukan orang lain. Jadi kayak kalau ada masalah kayak gini, lebih baiknya kita kayak mikir ada manajemen resikonya. Semisal kita memilih kebijakan ini efeknya seperti apa? Kurang lebih jadi kayak susahnya itu di sini sih. Semisal ada yang disabilitas, pramuka disabilitas itu susah. Iya. Jadi gimana konsepnya yang disabilitas ini tetap ikut kegiatan kita, tapi kita harus menyesuaikan gitu. Jadi kesulitan saya adalah waktu itu ya menemukan seorang anggota pramuka yang dia memiliki semangat belajar tapi disabilitas. Di situ kesulitan dan juga bagaimana manajemen resikonya itu yang paling susah. Treatment yang cocok itu yang paling susah. Karena ya kita tahu sendiri pramuka ada anggota disabilitas itu merubah semuanya. Yang semula seperti ini jadi seperti itu. Oke, berarti mohon maaf di angkatan Kakak
di waktu kakak menjabat ada anggota yang seperti itu? Ada. Oke. Terus berarti apakah yang bersangkutan itu menurut kakak apakah pada akhirnya menghambat kegiatan dari anggota-anggota yang lain atau bagaimana? Kalau menghambat sih relatif dari penilaian orang sendiri-sendiri ya. Apakah saya terhambat? Ya saya sedikit terhambat, bukan terhambat banget, tapi sedikit terhambat. Tapi ya itu resiko saya. Oke. Selama kakak menjabat kan ada suka dan dukanya. Oke, mungkin kita bicara pahitnya dulu ya kak ya. Ada nggak sih konflik yang kakak hadapi dan ini tuh konflik yang paling membekas di masa jabatan kakak gitu? Mungkin ada, bukan mungkin ada, pasti ada. Apakah yang membekas waktu itu ya ada, karena adanya kesalahpahaman konsep acara. Jadi saya harus memikirkan bagaimana ini perbedaan pendapat harus jadi satu. Itu kendalanya waktu itu ya. Dibilang susah banget, karena yang mempunyai masalah itu tidak ada waktu untuk kayak mediasi. Jadi susah. Oke, berarti sebelum kakak menyelesaikan masalah untuk memulainya saja sudah susah ya? Susah. Karena yang bersangkutan seperti itu. Terus gimana cara kakak mengatasi permasalahan tersebut kak? Ya mau nggak mau, saya kayak mengorbankan waktu itu tuh. Kebetulan saya masih kuliah di semester 6. Jadi saya ada produksi waktu itu, Jadi ya saya mengorbankan waktu produksi saya untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Sebagai pemimpin berarti emang harus siap dalam resiko apapun ya kak ya? Betul sekali. Jadi kayak ya udah 24 ibaratnya 24/7-nya ya kita dikorbankan gitu. Yang semula kayak mikirkan tugas-tugas kuliah, tapi kita juga harus mengorbankan kayak beban pikiran ini mau ke arah mana organisasi ini. Oke kak, kita beralih ke tantangan kedua nih, tantangan tentang SDM. Nah, kalau SDM itu sendiri, kita kan hidup di dunia yang digital. Betul. Semuanya sekarang sosial media, ada medianya. Nah, gimana sih cara kakak untuk mengatasi masalah terkait SDM keanggotaan tadi? Mbak, yang pertama pasti kita kasih penjelasan pramuka tingkat perkuliahan itu seperti apa yang jelas. Karena orang taunya pramuka ya cuma kayak gitu-gitu aja, dari sekolah juga udah pengalaman gitu. Sedangkan pramuka di perguruan tinggi ya berbeda dengan sekolah-sekolah. Terus ya kita harus memanfaatkan media sosial. Waktu saya menjabat itu media sosial yang paling saya gencarkan cobalah ke IG. Karena rata-rata anggota saya waktu itu rata-rata bisa pegang di IG. Kemudian saya juga, jadi kayak ya udah kita promosinya paling gencar coba di IG dulu, jangan TikTok dulu. Tapi ada konflik di mana orang yang megang TikTok itu tuh belum paham TikTok. Jadi di situ juga kendala. Kayak ya udah, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan sih. Berarti adaptasi antara yang manual ke digital melalui sosmed ini juga memerlukan keahlian khusus ya kak ya? Iya, sosmed perlu keahlian khusus. Oke, terakhir nih kak. Kakak nih kan Gen Z ya? Iya. Nah, dan kakak juga memimpin Gen Z. Ada nggak tips-tips tertentu nih biar dalam berorganisasi itu kita tetap lancar dan program terjalankan dengan ya konflik-konflik yang pasti ada dan dapat diatasi pada akhirnya? Kalau dari saya pribadi nih, saya lihat anggotanya dulu. Kalau anggotanya itu rata-rata emang kurang tidak tahu atau emang belum paham, nggak salah kita ketika kita menjadi kayak otoriter diktator. Karena mau nggak mau kita harus juga ngajarin, harus nyuruh. Karena beberapa Gen Z yang saya temui itu kayak
dia tuh mau belajar tapi malas-malesan, itu yang susah. Jadi kayak ya udah, mau nggak mau kita harus otoriter, harus atau tidak ya. Terlepas dari bagaimana pendapat orang, ya kita lihat dulu waktu itu. Waktu saya itu SDM-nya ya emang kayak gitu. Jadi saya harus diktator sama otoriter. Apakah salah? Ya tergantung orang menilai kan. Terus ya balik lagi, SDM kita cukup nggak untuk kita otoriter? Oke, berarti gaya kepemimpinan Kak Budi ini adalah situasional. Situasional. Oke, berarti tergantung dengan SDM anggotanya. Sebagai ketua kita juga harus paham ya Kak ya Iya, tentang betul. SDM anggota itu sendiri. Heeh. Oke, Kak Budi, terima kasih pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita yang sudah membahas tentang leadership dan membahas tentang pramuka. Ternyata nggak sebatas kegiatan di alam saja, apalagi di perkuliahan ya Kak. Iya, betul Oke, sekali. terima kasih Kak Budi sudah Ya. meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Oke. Bigat. Mungkin saya terakhir Kak ke kamera. Dadah. Dadah.